warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Alhamdulillah, kita masih bisa menyimak video ini. Nah, baiklah anak-anak, pada video lanjutan ini, Ustazah akan menjelaskan masih di subtema 3, perubahan wujud benda untuk pembelajaran kedua. Mari kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada video sebelumnya, Ustazah menjelaskan tentang perubahan wujud benda mencair. Nah, sekarang pada video ini Ustazah akan menjelaskan perubahan wujud membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud dari benda cair ke benda padat atau dari benda cair menjadi benda padat. Proses perubahan wujud membeku dapat terjadi jika didinginkan atau suhunya diturunkan. Contohnya, misalnya es batu dari air menjadi es. Agar-agar, ketika agar-agar dimasukkan ke dalam air yang mendidih, nah itu kan masih cair. Ketika suhunya didinginkan atau agar-agarnya didiamkan beberapa menit, agar-agar menjadi beku. Gula Jawa, nah ini adalah atau gula merah, itu juga proses membeku. Kemudian pembuatan lilin. Nah, pembuatan lilin ini juga awalnya dari cairan, kemudian dibekukan. Nah, lilin juga ini bisa mengalami proses mencair. Ketika dia sudah padat, ketika dihidupkan apinya dia bisa mencair. Kemudian bisa membeku lagi ya anak-anak ya. Nah, contoh lain juga pembuatan es krim dari cairan menjadi padat. Nah, anak-anak, kita akan mencoba melihat proses perubahan wujud membeku. Nah, misalnya pada percobaan ini kita akan membekukan air menjadi es. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam wadahnya, ke dalam cetakan es, kita isi dengan penuh. Nah, ini adalah bentuknya cair ya anak-anak ya. Air dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas. Diamkan beberapa waktu. Nah, setelah itu air tadi akan berubah menjadi es. Wah, subhanallah ya. Nah, air tadi dari cair menjadi es. Ini adalah proses perubahan wujud membeku. Nah, namun ketika es tadi ini didiamkan lagi, maka dia akan mencair, dan itu adalah proses mencair ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal alat timbangan. Nah, pada subtema 2 kalian mempelajari tentang alat ukur baku untuk satuan panjang. Sekarang kita akan mengetahui tentang alat ukur untuk satuan baku berat. Nah, apa saja alat timbangan yang bisa digunakan untuk mengukur yang pertama? Nah, timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat. Yang pertama, timbangan duduk. Nah, menimbang berat yang tidak lebih dari 5 kilo, seperti buah, terigu, gula, dan telur. Ini biasa timbangan yang dimiliki oleh pedagang beras, tepung, pokoknya pedagang sembako ya anak-anak ya. Nah, nih di sini kita bisa melihat ketika barangnya dimasukkan ke dalam ini, maka jarumnya akan menunjukkan berapa berat bendanya. Selanjutnya, timbangan warung. Nah, ini juga hampir sama fungsinya dengan timbangan duduk. Namun ini memang timbangan yang bisa dibilang timbangan zaman dulu sudah jarang digunakan. Seperti itu, karena orang beralih pada timbangan yang seperti ini. Selanjutnya, timbangan badan. Nah, ini untuk menimbang berat badan. Kalian bisa berdiri di sini dan jarumnya akan menunjuk berapa berat badan kalian.
Selanjutnya, timbangan neraca. Nah, timbangannya seperti ini. Timbangan ini bentuknya sebenarnya kecil. Nah, ini digunakan untuk menimbang perhiasan. Satuan beratnya juga biasanya hanya menggunakan gram, tidak menggunakan kilogram. Seperti itu ya anak-anaknya. Nah, itu emasnya diletakkan di sini, maka itu akan dapat menimbang berapa berat emasnya. Selanjutnya, timbangan beras. Nah, ini juga biasa digunakan di gudang-gudang. Beras yang berkarung-karung itu ditimpakan atau ditumpukan di atas ini, kemudian jarumnya di sini akan menunjukkan berat dari karung tersebut. Selanjutnya, timbangan dacin. Nah, ini untuk menimbang buah-buahan, daging, sayuran, dan lain-lain. Jadi, timbangan ini sebenarnya gambarnya itu di bawah ini ada gantungan, jadi kalian bisa menyimpan barang. Nah, setelah itu ini benda yang seperti ini akan digeser. Nah, digeser. Setelah itu untuk mengetahui berapa beratnya, maka kita bisa melihat pada titik mana timbangan itu akan, atau garis ini bisa menjadi seimbang. Nah, misalnya ini bendanya sudah dimasukkan beratnya berapa gitu kan. Misalnya buah pepaya kalian masukkan, terus kalian timbang. Nah, ini kalian geser sampai bentuknya menjadi seimbang. Nah, ketika bentuknya seimbang, maka kalian bisa menentukan beratnya dari situ. Selanjutnya, timbangan digital. Nah, sebenarnya fungsi ini dengan ini sama ya anak-anak ya, cuman memang ini timbangan yang bisa dibilang timbangan zaman dulu, artinya belum canggih nih. Nah, dan sekarang banyak para pedagang itu beralih pada timbangan yang seperti ini. Barangnya disimpan di atas ini, maka dengan otomatis angka beratnya itu muncul di sini. Jadi tidak perlu lama-lama melihatnya. Selanjutnya, timbangan gantung untuk menimbang sekarung singkong. Misalnya barang yang kalian akan timbang itu disimpan di dalam karung atau kantong, maka itu bisa dikaitkan di sini. Nah, kemudian jarumnya akan menunjukkan berapa berat benda itu. Oke, seperti itu ya anak-anak ya, alat timbangan ya. Nah, jadi mengapa alat timbangan sangat banyak? Karena untuk menyesuaikan benda yang ditimbang. Kan tidak mungkin menimbang berapa gram emas menggunakan timbangan beras. Tidak mungkin ya anak-anak ya. Begitu juga tidak mungkin menimbang beras menggunakan timbangan ini. Misalnya 1 karung beras timbang menggunakan ini. Tidak mungkin. Bisa juga mengapa alat timbangan itu banyak contohnya, karena satuan dari beratnya. Nah, misalnya ini timbangan beras ini, kemungkinan dalam jarum timbangan ini beratnya itu menunjukkan 1 kilo sampai 100 kilo. Sedangkan untuk timbangan digital ini mungkin hanya akan memuat satuan berat beberapa kilo, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak ya penjelasan dari Ustazah. Nah, anak-anak perhatikan hasil pengukuran berat menggunakan timbangan duduk. Nah, ini timbangan duduk ya. Misalnya ini telur sudah dimasukkan ke dalam. Nah, dari timbangan ini kalian bisa melihat berapa angka yang ditunjukkan dari timbangan ini ya. Nah, kalau ini mungkin ditunjukkan dengan angka digital 1000 gram, berarti ini adalah 1 kilo. Nah, kita juga bisa mengetahui berat pada kemasan tertentu. Coba kalian perhatikan di rumah, mungkin kalian punya makanan, kue, atau sejenisnya. Nah, kalian bisa mengetahui berapa berat dari kemasan itu dengan melihat
keterangan yang ada di bungkus. Nah, contohnya di gambar ini. Nah, ada keterangan 120 gram, berarti berat dari makanan ini adalah 120 gram. Nah, anak-anak, untuk satuan berat yang baku, kalian harus mengingat konversi ini. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 1 kilogram, atau dibalik ya. Nah, untuk mengetahui ini, kalian juga bisa mempelajari tangga. Nah, sama dengan satuan panjang kemarin, ada dari kilometer, hektameter, desimeter, dan seterusnya. Kilogram juga sama ya. Dari 1 kilogram sampai ke miligram. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami tentang proses membeku, yaitu proses dari benda cair menjadi padat. Kemudian mudah-mudahan kalian juga memahami tentang alat-alat timbangan dan mengetahui tentang satuan berat baku. Nah, kalian bisa melihat di benda-benda di sekeliling kalian yang kalian bisa mencari keterangan berat pada kemasan itu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan yang Ustazah sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.